Ya, halo semua. Berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari channel YouTube Winner Stocks Indonesia. Hari ini saya akan membawakan market review untuk perdagangan tanggal 3 Mei 2021. Bagaimana perdagangan hari ini? Ya, saya mau mengingatkan sedikit, Eh, kita pernah review kondisi. Ini kan nggak terasa ya, kita sudah ada di awal bulan Mei. Berarti bulan April kita sudah selesai ya, sudah selesai. Saya mau ngingetin sedikit. Boleh dibilang sebagai ya untuk memberikan eh, seperti backtest, tapi bukan hanya berdasarkan sistem, tapi berdasarkan analisa kita juga. Jadi kita mau lihat kinerja kita gimana sih winner stock, mau menunjukkan kinerja analisa winner stocks ya. Dan saya yakin tidak banyak yang berani memberikan hasil analisa sebelumnya dan secara konsisten memberikan market review ya setiap hari. Bapak Ibu bayangkan, setiap hari, nggak cuma sekedar sehari dua hari saja, setiap hari. Dan tanggal 30 waktu memasuki bulan April saya sudah sempat mengatakan IHSG akan masuki trend bearish. Ketika itu saya yakin banyak di antara orang yang skeptis dengan bearish, nggak mungkin bearish. Kenapa? Karena saat ini dia belum, IHSG masih fine-fine saja ya, masih fine-fine saja. Ketika saya rilis tanggal 30 ini weekly ya, weekly. Ketika saya rilis, IHSG memang masih fine-fine saja tuh, ini weekly ya. Dan kondisi pada waktu itu ya, waktu itu IHSG belum itu, jadi ini kan tanggal 26 Maret itu saya kasih lihat chart daily-nya. Nah, itu hari, sebentar saya mau lihat dulu. Hari Kamis ya, dan hari Jumatnya sempat naik, dan ini 30 Maret, coba saya lihat. 30 Maret itu hari, oh sorry, 26 itu hari Jumat ya, 26 hari Jumat. Dan di tanggal 29 dan 30 yaitu hari Selasa, saya sudah melihat bahwa di daily-nya sudah terlihat nih bahwa oh ini dia tidak mampu naik ke atas skyline dan selendang cenderung turun. Nah, di weekly-nya sih masih fine-fine saja. Waktu itu belum sampai di bawah sini karena waktu itu dia masih di sini, belum sampai ke bottom. Dan ketika saya ngomong IHSG akan memasuki trend bearish, sedikit ada terjadi banyak juga yang mencibir ya, banyak yang mencibir mengatakan bahwa oh, IHSG masih fine-fine saja kok, masih uptrend ya, nggak mungkin gitu kan. Dan nyatanya hari ini seperti Bapak Ibu lihat ya, hari ini seperti Bapak Ibu lihat. Nah ini ya, hari ini kita malah udah siap antisipasi sell on May. Jadi hari ini posisi sudah di sini, udah di bottom gitu. Bahkan posisi sudah di support. Dan hari ini dia sempat uji support lagi, dan Bapak Ibu mungkin sudah nonton video saya sebelumnya yang ini. Ya, yang ini ya, kita sudah bikin market review kemarin secara mendetail, bahkan karena saya berikan spesial untuk Bapak Ibu karena memasuki bulan Mei ya, kita berharap di bulan Mei kita bisa mendapatkan profit lagi ya. Tapi bagaimana bisa profit? Kan katanya sell on Mei, kok bisa profit? Nah, ada banyak yang juga menanyakan hal itu. Kok judulnya, kok bisa begitu Pak? Jangan-jangan Pak Erwin suruh kita trading gorengan. Nah, ya, saya mau bahas sedikit justru mengenai ini, gorengan. Menarik karena hari ini yang gerak justru banyak saham gorengan, dan banyak yang mempertanyakan kenapa sih saya tidak pernah merekomendasikan saham gorengan. Saya selalu merekomendasikan paling tidak at least di Kompas 100. Jarang sekali saya masuk saham gorengan. Paling kalau lapis ketiga yang saya berikan rekomendasi beberapa ya berpotensi mendatangkan, hanya yang saya rasa saya cukup yakin mendatangkan profit. Contohnya, contohnya nih, saya sudah memberikan rekomendasi terhadap, nah ini
Yang saya centang nih apa yang saya centang nih? Ayo, yang saya centang. Ini, nah, kalau yang kayak gini selama saya rasa, oh ini kayaknya oke, maka saya rekomendasikan. BRMS tanggal 27 April. Saya sudah rekomendasikan tuh. Hari ini, ya hari ini jadi trending topik. Semua ngomonginnya BRMS, ya, BRMS. Nah, dari tanggal 27 April, saya sudah rekomendasi. Di sini saya sudah rekomendasi. Ketika saya lihat, oh dia sudah mulai tertahan, dia tidak, ini selendang berpotensi untuk naik. Saya rekomendasikan. Dan kalau merujuk ketika saya merekomendasikan di tanggal 27 April, kita hari ini naiknya sudah nih, nyaris kurang sedikit, 1 tick lagi 25%. Di tengah kondisi yang sedang galau. Ya, nih sorry, nggak kelihatan rupanya. Nah ini, saya sudah memberikan rekomendasi di sini, dari sejak ini. Dan sampai di sini, itu posisinya 25%. Kurang 1 tick lagi, sedikit lagi 25%. Luar biasa kan? Di tengah kondisi yang kayak begini nih. Nah, ini kan tidak masuk Kompas 100 ya. Nah, jadi ya kategori saham lapis legit lah istilahnya. Jadi, saya memang nggak banyak memberikan rekomendasi yang saham-saham di luar Kompas 100, tapi ketika saya memberikan itu, saya pastikan ini dalam pergerakan yang bagus, ya, dalam pergerakan yang bagus. Ya, itu yang di tanggal 27 April ya. Saham yang lainnya di tanggal 27 April oke nggak, Pak? Ya, oke. Termasuk oke lah. Contoh ASA. Cuma ASA yang masih ada di areal support. Sempat naik, kita beli, dan dia turun. Tapi belum kena cut loss, karena dia tertahan di level selendang. Jadi kita masih hold. Ya. Potensial naik nggak? Justru saat ini adalah potensial buy on weakness, karena dia ada di areal supportnya. Jadi porsi untuk, kalau dia mantul dari selendang, kita siap-siap nambah. Itu di ASA. Kemudian di LINK kita tidak terkena buy trigger. Karena apa? Ketika saya rekomendasikan, besoknya dia tidak candle hijau. Ingat, kriteria saya ketika saya rekomendasikan adalah selalu harus candlenya hijau. Dan akhirnya dia ambiar. Berarti ini kita nggak jadi beli ya, failed. Kemudian ada Mika yang tanggal 27 saya rekomendasikan. Dan sahabat ini masih belum masuk area buy. Karena waktu itu juga sama. Sekali lagi tidak tertrigger area buy-nya. Dia langsung koreksi. Jadi kita fail juga. Dan hari ini naik. Nah, boleh beli nggak? Kalau saya sih bilang wait and see. Ya. Kalau ada yang mau nyicil beli, silakan. Saya bilang sih lebih bagus tunggu ketika dia bisa breakout skyline. Itu Mika. Terus terakhir MPMX. Nah, MPMX profit. Jadi dari 5 rekomendasi saya, 5 rekomendasi, 3 diantaranya kita nggak beli. Nggak beli karena dia gagal, karena dia failed. Tapi yang 2 ini kan berhasil. Nah, 2 yang berhasil kita beli, dua-duanya profit. Nah, profit berapa sih MPMX? Hampir 14%. Kurang 1 tick lagi, sama seperti BRMS. Kurang 1 tick lagi, dia 14%. Berarti rekomendasi yang saya berikan di tanggal 27 April, dari 5, sekali lagi saya ulang, 3 gagal, kita nggak beli. 2 gagal, kita nggak beli. Yang 1 ASA, kita beli, tapi posisinya masih minus. Minus, tapi kita belum jual, belum cut loss. Nggak apa-apa. Hold. Nanti kalau dia rebound dari selendang, kita buy back. Beli lagi, maksud saya, bukan buy back. Kita nambah beli. Average up. Nah, tapi yang 2 ini kita profit maksimal nih. Yang 1 profitnya 14%, yang 1 profitnya hampir 25%, hampir 14%. Jadi ASA minusnya di ASA nyaris tidak berarti sama sekali. Ya, itu. Jadi itu bagi Bapak Ibu yang masih bertanya-tanya winner stocks itu kinerjanya bagaimana sih? Dan prospeknya bagaimana sih? Saya bukan bermaksud untuk menyombongkan diri. Ini bukan ajang menyombongkan diri. Kita
memberikan backtest supaya meyakinkan Bapak Ibu bahwa technical analisa itu memungkinkan untuk dilakukan. Kita trading dengan menggunakan technical analisa itu mungkin untuk dilakukan. Jadi banyak yang skeptis dengan itu. Lebih suka untuk trading dengan melihat kode broker atau lihat bid and offer gitu. Menurut saya itu sebaiknya sebenarnya sesuatu yang sudah harus ditinggalkan. Apalagi nanti per Juli peraturan pemerintah mengatakan bahwa kode broker tidak akan berjalan secara real time. Itu hanya ada nanti secara end of day. End of day baru bisa dilihat. Berarti sepanjang market berjalan kita matanya kita buta kalau kita lihatnya kode broker. Dan nah saya mau tambahin cerita lagi soal ini, gorengan. Ketika saya bikin video ini, banyak yang bilang juga, wah Pak, berarti kita tradingnya gorengan dong ya, balik ke topik semula. Trading gorengan nih. Ya, kalau mau trading gorengan atau trading lapis 3, Bapak Ibu harus punya suatu tools atau suatu metode. Tanpa metode, tanpa tools itu, waduh, berat sekali. Plus ditambah harus punya disiplin yang tinggi terhadap money management dan risk management. Oh iya, penting sekali itu. Tanpa risk management dan money management yang baik, hampir dipastikan Bapak Ibu akan ambiar ketika trading di saham-saham yang lapis ketiga itu, atau kita sebut sebagai gorengan. Dan saham apa sih yang masuk kategori gorengan itu seperti apa sih? Pertama, saham ini memiliki nilai transaksi yang selama 20 hari sebelumnya transaksinya itu kecil. Rata-rata hampir di bawah 5 miliar, rata-rata. Tidak sedikit yang bahkan di bawah 1 miliar, transaksi 20 harinya. Jadi cenderung flat di bawah selama 20 hari sebelumnya ya, transaksi 20 hari sebelumnya. Terus tiba-tiba dalam kurun waktu singkat, beberapa hari sebelum hari ini trending, kemarin-kemarin itu tiba-tiba terjadi lonjakan transaksi. Dari 1 miliar tiba-tiba menjadi 5 atau tiba-tiba jadi 10 miliar per hari. Nah, dan itu berlangsung sangat cepat dan cepat naik. Jadi volatilitasnya tiba-tiba tinggi juga. Yang tadinya flat, berjalan datar, kayak gitu ya, kayak jantung kayak gitu, gak ada denyut jantungnya. Nah, ini tiba-tiba dia jadi bang, bang, bang. Nah, itu volatilitasnya tinggi ya, dari satu transaksinya ya, kedua volatilitasnya yang tiba-tiba naik ekstrim ya, dan ketiga market cap-nya kecil, dan keempat biasanya fundamentalnya nggak jelas. Biasanya loh ya ini. Dan bukan berarti semua saham gorengan fundamentalnya nggak jelas, bukan. Tapi kebanyakan ya, yang mana orang merasa tidak mungkin satu saham ini bisa terbang. Nah, biasanya tiba-tiba ada muncul sentimen-sentimen bagus ya, kayak bukan berarti fundamentalnya nggak jelas, itu bukan berarti jelek ya, bukan. Contoh kayak Antam dulu itu kan nyaris fundamentalnya apa sih, paling ya gitu-gitu aja. Dan tiba-tiba naik terbang dan isu battery didengungkan. Terus Breeze yang tadinya terjun terus, orang nggak tahu antara mengagukan Bank Syariah, Rakyat Indonesia Syariah atau apa, saya nggak tahu, tiba-tiba melonjak naik. Dan cerita behind story-nya adalah ada merger ya, akan ada merger antara Bank Mandiri Syariah, Bank Rakyat Indonesia Syariah, dan apalagi yang BNI Syariah kalau nggak salah ya. Jadi, nah saya sebenarnya lebih suka yang seperti itu. Jadi kalau umpamanya lapis ketiga pun ada, ketika dia tiba-tiba naik, ada story behind the scene-nya ya, story behind the scene-nya yang mengakibatkan saham ini naik. Salah satunya BRMS. Saya nggak mau cerita mengenai BRMS saat ini karena nanti dibilang pom-pom, saya nggak mau ya. Kalian googling aja lah, banyak kok cerita itu di YouTube aja, banyak yang ngulas.
Saya nggak mau, nanti dikira pom-pom. Padahal seharusnya saya nggak boleh. Ya, di sini kita nggak boleh. Kita hanya boleh bercerita mengenai kita mengedukasi para trader atau para investor saham. Itu yang benar sebenarnya ya. Back to the topic. Jadi itu tadi kategori masuk kategori saham lapis ketiga adalah satu nilai transaksinya kecil, tadinya kecil, terus tiba-tiba jadi bang, jadi besar. Terus volatilitasnya tadinya nggak ada, tiba-tiba bang, jadi volatilitas yang dimaksud volatilitas itu berapa? Kenaikan rata-rata per hari di atas 10%. Itu yang saya bilang masuk ke saham gorengan. Dari mungkin cuma 1% atau 2% tiba-tiba dia melompat jadi satu hari 10%. Nah, itu berarti itu masuk kategori lagi kutip quote unquote digoreng ya. Terus ketiga ya itu tadi fundamentalnya seringkali jelek. Ini kenapa saya bilang seringkali jelek? Merujuk zaman dulu itu yang naik-naik itu bahkan kadang-kadang sahamnya fundamentalnya laporan keuangannya lagi minus berat gitu tiba-tiba malah naik ya kayak gitu-gitulah gitu ya. Ya, jadi hal-hal seperti itu bayangkan Bapak Ibu, itu sebabnya saya jarang merekomendasikan saham gorengan karena dari tiga hal yang saya bagikan tadi membuat kita ragu-ragu untuk ini sebenarnya saham ini bagaimana sih gitu. Jadi muncul keraguan-raguan di dalam diri kita untuk hold saham ini. Ya. Jadi ketika dia naik, bawaannya kita apa? Pengen segera taking profit, apalagi untung gede. Tapi antara mau taking profit sama nggak taking profit, itu ada satu benang merah yang namanya kita sebut sebagai greedy, ya. Di satu sisi kita mau taking profit, tapi kalau di taking profit nanti dia terbang bagaimana, tapi kalau nggak di taking profit, nah ini saham ini fundamentalnya masih GJ gitu loh, istilah GJ itu gak jelas ya, gak jelas gitu loh ya, gimana ya, hold apa enggak ya, gimana, nah itu, yang kayak begitu-gitu, kalau saya bilang, itu sama saja seperti gambling, ya gambling, batas antara spekulasi dan gambling itu hanya beda tipis. Dan tipisnya lebih tipis dari kertas bahkan. Kenapa saya bilang begitu? Kalau tiba-tiba saham yang quote unquote gorengan ini tiba-tiba balik kembali ke asalnya menjadi tidak liquid dan tidak ditransaksikan, kita akan nyangkut dan tidak bisa keluar. Contoh, saham yang balik ke harga 50. Tiba-tiba dia balik harga 50 dan udah, that's it, the end of the world. Kapan dia bisa trading dengan luar biasa lagi? Hanya Tuhan yang tahu. Ya kan? Betul nggak? Banyak saham yang seperti itu. Mau saya sebut. Atau mungkin Bapak Ibu bahkan mungkin belum pernah tahu. Karena baru aja trading bulan Januari 2021. Dan sekarang posisinya lagi nyangkut. Tiba-tiba nyangkut. Kok ada yang begini toh? Ternyata ada yang seperti ini ya? Nah, salah satunya yang sangat terkenal yaitu saham Mami. Wah, siapa di sini yang nggak tahu saham Mami? Ayo angkat tangan. Atau saat ini lagi nyangkut di saham Mami mungkin? Terus pernah dengar saham Trump? Wah, terus pernah dengar saham banyak ya. Kalau semakin saya sebut bahkan mungkin bisa mencabik-cabik luka lama, ya membangkitkan luka lama. Ya janganlah. Kita nggak usah sebut. Karena yang baru-baru ini kayak lagi trending naik, kayak Bumi itu sempat tidur lama. Yes, tidur lama. Dan susah untuk keluarnya. Itu sebabnya saya bilang, antara spekulasi dan gambling itu beda tipis, cuma menang kertas tipis. Lebih tipis dari kertas. Gambling karena apa? Saya sebut gambling karena lebih ke gambling karena apa? Mengharapkan profit yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Itu hanya bisa terjadi menurut saya, sesuatu yang jadi gambling itu kalau spekulasi terlalu besar, itu saya bilang gambling. Spekulasinya terlalu besar, lebih besar risknya dibanding rewardnya, nah, itu gambling. Ya, jadi hati-hati Bapak Ibu. Perlu metode, perlu skill, money management yang penuh disiplin untuk trading yang hal-hal seperti ini. Ya.
Banyak yang bilang, Pak, sepi market sekarang, enak trading kripto. Oh, hati-hati trading kripto, Bapak Ibu. Kalau kripto, jangan lihat hari ini. Hari ini itu kisah sukses yang Bapak Ibu lihat. Bapak Ibu harus lihat beberapa tahun yang lalu. Ketika kripto tiba-tiba dari posisi yang sangat tinggi, tiba-tiba dia terjun bebas. Banyak orang yang bahkan bangkrut, jatuh miskin. Kenapa? Karena tradingnya bukan investasi. Mereka trading berdasarkan posisi saja. Yang mana ketika kena margin call, that langsung hilang sudah. Beda ketika Bapak Ibu benar-benar beli kriptonya, simpan di dalam wallet. Nah, itu nggak hilang. Beda loh ya. Beda antara trading dan invest di kripto. Harus dibedakan. Dan kalau invest di kripto, harus tahu kripto yang mana yang oke. Sejauh ini nggak banyak yang oke. Nah, harus tahu yang mana layak invest. Dan trading platform yang benar, yang bagus tuh kayak gimana. Jadi kalau saya bilang tetap kembali lagi ke konsep mindset awal. Kalau Bapak Ibu konsep mindset awalnya adalah investasi, ya saham pun pemilihan saham yang benar diinvestasikan, by the end ya akan mendapatkan profit, tapi tidak serta-merta, tidak cepat. Kita di sini tidak mencari duit yang instan, Bapak Ibu. Kita cari duit yang secara dalam kurun waktu tertentu Bapak Ibu akan dapatkan profit. Itu yang penting. Saya tidak melarang trading gorengan loh ya. Saya adalah salah seorang trader. Dulunya saya adalah salah seorang scalper. Banyak orang yang mungkin teman-teman di dalam grup yang bisa bercerita banyak tentang sejarah saya zaman dulunya. Bagaimana saya scalping dengan satu hari berapa kali naik turun. Tapi karena saya sekarang adalah membimbing Bapak Ibu, teman-teman untuk menjadi seorang investor yang benar di dalam dunia saham, saya harus merubah itu semua. Bukan berarti tidak profit, tapi tidak sehat. Nah, paham di sini maksud saya? Kita harus mengajarkan sesuatu yang lebih sehat, lebih bermanfaat untuk sebanyak mungkin orang, sehingga mendapat manfaat juga yang baik dari dunia saham, dan meminimalkan resiko. Saya ngajarin tuh trading itu untuk yang saham yang Kompas 100, setidaknya LQ45 atau saham yang berfundamental baik. Tujuannya apa? Untuk meminimalkan resiko. Jadi Bapak Ibu sumpah sampai nyangkut pun Bapak Ibu ada di dalam tempat yang tepat gitu loh. Nyangkut di BCA, oke nggak? Aman, tutup mata aja udahlah. Nyangkut bahkan sampai di Unilever sekalipun, jika Bapak Ibu nyangkut di Unilever pun, tutup mata. Nyangkut di gudang garam sekalipun, nggak apa-apa. Ada waktunya dia akan rebound. Berbeda halnya ketika Bapak Ibu nyangkut di saham yang level harganya, maaf, 50. Gitu. Bukan berarti jelek, bukan. Banyak orang yang memilih jalur itu untuk trading. Tapi untuk pemula, saya tidak menyarankan Bapak Ibu lakukan hal itu. Dan untuk mendapatkan profit, saya berarti panen profit itu bukan berarti dari gorengan, tapi dari sektor-sektor yang ketika yang lain turun, ini malah naik. Nah, itu maksud saya. Tetap dalam koridor investasi, ya, bukan gorengan. Oke? Jelas ya? Ya, itu tips yang mau saya bagikan di video market review hari ini. Dan saya akan bagikan market review untuk perdagangan esok hari bagaimana. Seperti apa kira-kira untuk esok hari.
Oke, seperti saya katakan sebelumnya ya, IHSG bergerak di rentang 61113 dan 5944 dan beneran dia uji. Kemarin saya ngomong IHSG masih di sini loh ya, dan saya bilang masih di bawah selendang, masih di dalam selendang potensial untuk koreksi dan beneran koreksi. Dan kita berharap dia jadi supportnya sehingga besok ada technical rebound. Berharap besok ada technical rebound. Tapi ingat, itu technical. Kalau dia masih di dalam areal selendang, berarti dia masih berpotensi untuk koreksi lagi. Kalau besok nggak ada technical, dia berarti turun bikin lower low, ya berarti dia akan menguji level berikutnya di level 5883. Ya. Sampai saat ini IHSG masih akan bergerak di range yang ini ya. Jadi jangan terlalu expect akan rebound gimana. Fokus pada sektornya saja. Sekarang kita akan cek sektornya bagaimana. Ya. Sektornya agri oke ya, agri ya. Ini gambar saya kemarin, hapus dulu aja. Rebound dari selendang. Ketika candle mendekat dan bernyatu dengan selendang, nempel atau bahkan bersenggolan, dia rebound lagi. Ya kan? Ini bukti loh ya, ini bukti. Saya bikin video ini setiap hari trading. Bapak Ibu bisa menyaksikan analisa saya, nggak cuma analisa tapi indikator kita ya. Kinerjanya bagaimana? Basic tuh, mantul dari V-line, dan sekarang dia mulai masuk ke dalam selendang lagi. Walaupun candle merah, tapi dia ada di atas penutupan kemarin, which is good menurut saya ya. Basic Indonesia. Terus habis itu consumer. Consumer masih bikin lower low ya, tertahan selendang, nggak bisa mampu naik ya. Terus habis itu finance. Finance juga sama, belum mampu naik di atas selendang. Yang mana saya bilang, wah potensi masih akan menguji supportnya di areal ini ya. Terus infrastructure mau breakout skyline, tapi lagi-lagi tertahan di skyline ya. Belum oke. Kemudian miscellaneous industry, wow ini bagus miscellaneous industry. Jadi kalau saya lihat, saya bisa katakan sudah ketemu dua sektor nih yang untuk Bapak Ibu trading. Pertama sektor agri, kedua miscellaneous industry ya. Sudah ketemu kan benang merahnya. Jadi bukan berarti kita carinya gorengan aja, tapi di tengah-tengah yang baik pun, yang koreksi pun pasti ada yang rebound. Mining. Nah, mining juga oke. Sudah 3 sektor. Oke. Mining silakan cermatin Bapak Ibu. Kemudian trade rebound dari skyline tapi belum mampu naik dari selendang. Tapi bukan berarti ini jelek. Hari ini mungkin jelek, besok bisa gantian ya, mungkin sektor ini yang trending. Kemudian terakhir adalah properti. Ya, ini juga sama. Pelan-pelan rebound, belum mampu breakout selendang tapi tertahan ya. Ya. Jadi, saya kasih summary sedikit. Ada sektor agri, terus ada sektor miscellaneous industry, terus ada sektor apa lagi tuh tadi tuh? Trade ya kalau nggak salah ya. Infrastructure. Sorry. Nanti Bapak Ibu nonton aja lah. Di rewind aja. Ya, sektor mining. Oke, sorry, lupa. Ya, itu secara sektoral silakan Bapak Ibu pilih saham-saham yang ada di dalamnya. Kalau Bapak Ibu cermat dengan pergerakan saham, ya pasti Bapak Ibu akan menemukan saham apa aja yang akan berpotensi untuk naik. Saya sudah tidak bagikan lagi rekomendasi per sahamnya. Rekomendasi per saham saya khususkan untuk member VIP. Dan silakan Bapak Ibu cermati emiten-emiten yang ada di sektor saya tadi sudah bagikan untuk esok hari. Kira-kira saham apa yang akan trending. Sedikit banyak saya sudah sempat bagikan juga di ulasan-ulasan saya tadi di awal ketika saya memberikan demo
saya bukan demo, tapi backtest, hasil backtest saya. Rekomendasi saya sejak tanggal 27 April, saya sempat ulas, ungkit-ungkit juga sedikit. Oke, itu market review dari kita. Tidak terasa sudah 30 menit ya, cukup lama juga. Sampai jumpa semuanya. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih sudah menyaksikan market review dari Winner Stocks Indonesia. Selalu dukung kami dengan subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya. Sehingga ketika kami upload video-video baru, Bapak Ibu akan mendapatkan notifikasinya. Dan satu lagi, jangan lupa, jika Bapak Ibu ingin mendaftar bersama kami di Winner Stocks Indonesia, langsung aja ke websitenya Winner Stocks, pakai S ya, winnerstocks.id. Dan banyak manfaat yang akan Bapak Ibu dapatkan sudah ada di video-video yang di dalam video ini. Saya sudah selipkan manfaat yang akan Bapak Ibu dapatkan jika menjadi member Winner Stocks Indonesia. Sampai jumpa semua, happy profit, stay safe, stay healthy, and God bless. Ingin berinvestasi saham, tapi tidak tahu mau beli saham apa? Bingung kapan harus beli dan jual? Lebih sering rugi daripada untung? Yuk, gabung aja bersama kami di winnerstock.id.